Halo, kita akan kembali upgrade diri kita bareng-bareng dengan terus membaca buku. Dan kali ini kita akan membahas tentang 10 alasan yang sehat untuk menikah. Di beberapa video, setidaknya 3 video, saya ada buat pembahasan atau kita mengupgrade diri kita dengan satu topik, yaitu 10 alasan yang tidak sehat untuk menikah. Dibagi dalam 3 video, dan kemudian kita sekarang akan bahas, kalau kita sudah bahas 10 alasan tidak sehat, sekarang kita akan bahas 10 alasan yang sehat untuk menikah. Oke? Dan mungkin hari ini, video kali ini kita akan bahas 5 aja. Oke? Nah, sesudah kita mengidentifikasi beberapa alasan untuk menikah yang lazim tetapi tidak sehat, kita perlu memeriksa beberapa alasan yang sehat. 10 alasan berikut ini tidak boleh dianggap sebagai wujud yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar. Walaupun masing-masing merupakan alasan yang bagus untuk menikah, tak satu pun yang secara sendirian memadai. Pernikahan yang sehat, berhasil, dan ilahi akan mencakup sebagian besar, tetapi tidak harus semua alasan ini, tetapi sebagian besar, ya. Alasan sehat yang pertama, karena menikah adalah kehendak Allah. Ini mungkin alasan yang paling penting di antara semua. Allah merancang pernikahan dan tak seorang pun tahu lebih baik dibandingkan Dia. Sebagai orang percaya, prioritas utama kita haruslah memahami dan menaati kehendak Allah dalam segala hal. Ini mencakup pilihan kita akan pasangan hidup kita juga. Karena suatu alasan, entah karena tidak adanya pengetahuan atau tidak adanya iman, banyak orang percaya mengalami kesulitan mempercayai Allah dalam hal ini dalam hidup mereka. Pasangan yang mempertimbangkan untuk menikah perlu banyak sekali waktu untuk berdoa bersama mencari kehendak Allah dalam hal ini. Hanya karena Anda berdua orang percaya, tidak otomatis berarti bahwa Anda cocok untuk menikah. Bersabarlah, percayalah kepada Allah, dan dengan jujur serta rendah hati carilah kehendak dan hikmat-Nya. Apabila Ia menginginkan Anda untuk menikah, Ia ingin menyatukan Anda dengan seseorang yang dengannya Anda dapat membangun rumah tangga yang kuat dan ilahi, yang penuh dengan cinta dan kasih karunia. Sebuah rumah tangga yang meninggikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan keselarasan dalam visi dan tujuan. Apabila Anda mencari nasihat-Nya, Ia akan membawa orang yang tepat ke dalam hidup Anda, dan Anda akan mengetahuinya ketika Ia melakukannya. Yang kedua, alasan yang sehat untuk menikah adalah mengekspresikan kasih Allah kepada pasangan. Pernikahan adalah gambaran fisik dari penyatuan roh dan kasih yang ada di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pernikahan juga menggambarkan kasih Allah bagi umatnya dan kasih Kristus bagi gerejanya. Kasih ilahi atau agape adalah kasih paling dasar, kasih yang original dan tertinggi dari semuanya dalam bentuk lain dari kasih berasal. Agape adalah pilihan, suatu tindakan kehendak. Menurut sifatnya sendiri, Allah memilih untuk mengasihi kita walaupun kita tidak memiliki apapun yang melayakkan kita mendapatkan kasih itu. Paulus, pemimpin gereja mula-mula dan misionaris besar, menulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah adalah kasih tanpa syarat. Seharusnya kasih manusia adalah segala bentuknya mengambil pola dari agape ilahi yang disediakan Bapa. Karena agape adalah kasih yang Allah perlihatkan kepada semua manusia. Seseorang tidak perlu menikah untuk mengalaminya. Namun pernikahan memang memberikan jalan yang menakjubkan, di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat saling mengekspresikan kasih ilahi ini secara pribadi dan unik. Agape adalah salah satu dari katalis bagi peleburan yang mencirikan pernikahan yang sejati. Ketika suami dan istri memilih untuk saling mengasihi tanpa syarat, pilihan itu akan membawa mereka melewati masa-masa ketika mereka sama-sama tidak layak dicintai. Pernikahan yang berhasil dan sehat selalu dimulai dengan agape, bentuk lain dari kasih bertumbuh dan dibangun di atas landasan yang kokoh dan dari kasih Allah. Yang ketiga, alasan yang sehat untuk menikah adalah mengekspresikan kasih pribadi. Kalau tadi kasih Allah, sekarang kita mengekspresikan kasih pribadi
Untuk pasangan, kasih pernikahan yang sehat melibatkan campuran yang tepat dari berbagai jenis dan kadar kasih. Pertama adalah agape yang tadi kita bahas, kasih tanpa syarat dari Allah yang melahirkan segala bentuk yang lain. Pernikahan harus pula merupakan ekspresi kasih pribadi di antara suami istri, suatu keinginan untuk memperlihatkan tingkat penghargaan dan penghormatan satu sama lain yang tidak ditujukan kepada orang lain sama sekali. Kasih pernikahan mencakup unsur phileo, konsep Yunani mengenai kasih yang dimengerti paling baik sebagai kasih sayang yang lembut. Suami dan istri harus lembut dan penuh kasih sayang terhadap satu sama lain. Hubungan pernikahan juga dicirikan dengan eros yang merupakan kasih fisik atau seksual. Ekspresi kasih pribadi ini adalah alasan yang sehat untuk pernikahan, tetapi perlu dibangun secara tepat di atas kasih agape tanpa syarat yang berasal dari Allah. Dan yang keempat, alasan yang sehat untuk menikah adalah memenuhi kebutuhan dan hasrat seksual dengan cara yang ilahi. Keinginan seksual diberikan oleh Allah dan di tempat yang semestinya sehat dan baik. Dengan sendirinya, keinginan akan seks adalah alasan yang buruk dan dangkal untuk menikah. Namun berkaitan dengan alasan-alasan lain seperti kasih dan hasrat untuk berteman, keinginan akan kepuasan seksual adalah motivasi yang kuat dan wajar. Kasih yang menghasilkan keinginan di dalam diri laki-laki dan perempuan untuk berkomitmen pada suatu hubungan seumur hidup juga menghasilkan keinginan untuk mengekspresikan kasih itu secara seksual. Orang percaya yang serius mengenai komitmen mereka kepada Kristus akan berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan seksual mereka dengan cara yang ilahi. Pernikahan adalah wahana yang ditakdirkan Allah untuk memenuhi rancangan seksual yang Allah berikan. Perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus memberikan nasihat yang bijaksana dan praktis mengenai persoalan itu. Dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 5 dan 8 sampai 9. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin tetapi mengingat bahaya percabulan. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Dan alasan yang kelima, alasan yang sehat untuk menikah adalah keinginan untuk mulai membangun keluarga. Keinginan untuk mempunyai anak adalah keinginan ilahi, tetapi bukan merupakan alasan yang utama atau bahkan perlu bagi pernikahan. Ada banyak pasangan bahagia yang tidak mempunyai anak, entah sengaja atau sebaliknya. Kebahagiaan dan keberhasilan pernikahan tidak bergantung pada adanya anak. Anak merupakan berkat luar biasa dan menyempurnakan pernikahan, dan pasangan yang menginginkan anak menginginkan hal yang baik. Mazmur 127 3-5 mengatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Tidak ada lingkungan yang lebih baik untuk membesarkan anak-anak dibandingkan rumah orang Kristen yang didasarkan pada pernikahan Kristen yang kuat. Nah, teman-teman, kita sudah dapatkan 5 alasan yang sehat dari tentang pernikahan untuk menikah. Yaitu pertama, karena kita harus tahu bahwa menikah itu adalah kehendak Allah. Kita mau menikah karena kita tahu itu adalah kehendak Allah. Yang kemudian kedua, kita tahu kita mau menikah karena kita ingin mengekspresikan kasih Allah kepada pasangan kita. Dan kemudian kita juga ingin mengekspresikan kasih kita secara pribadi kepada pasangan kita. Itu poin yang ketiga. Dan yang poin keempat adalah di mana kita akan memenuhi kebutuhan dan hasrat seksual kita dengan cara yang ilahi.
Dan yang kelima adalah di mana keinginan untuk membangun keluarga. Nah, kira-kira teman-teman bisa tahu alasan untuk menikah dengan cara yang tepat. Sampai jumpa.